Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif Sobat Time Travel, di episode kita kali ini mungkin kita bahas ini kali ya, Alif. Kan udah banyak orang-orang yang diberikan kelebihan lah ya. Banyak cerita tentang nanti di masa yang akan datang itu ada air dalam jumlah sangat besar, tinggi gitu kan. Itu udah banyak beredar di media sosial lah gitu. Nah, kita kan sebenarnya kan pengen tahu ya. Bahkan juga di peristiwa besar masa lalu, banjir besar masa lalu itu kan juga kan orang nggak ada yang tahu alasannya dari mana itu air sebanyak itu dan kemudian apa yang menyebabkan air bisa setinggi itu. Nah, tapi yang agak bertentangan adalah aku nemu nih ada cuplikan short gitu yang datang dari ceramahnya Cak Nun di tahun 2019. Engko nek 10 tahun meneh 2029 tanggal 3 April engko ono Andromeda, ada meteor sangat besar yang akan lewat di bumi dan membuat kita terguncang, njur kabeh do glebak. Yang dia bilang bahwa nanti di tahun 2029 itu akan ada peristiwa yang besar gitu. Nah, dia bilang gini, nanti 10 tahun dari sekarang ini nanti akan ada peristiwa besar, tanggalnya itu dia bahkan ngasih tanggal 13 April 2029 karena akan ada meteor besar yang akan melewati dekat dengan bumi. Nah, di saat meteor itu lewat, itu orang akan berjatuhan. Jadi orang udah nggak tahu lagi sembunyi di mana. Kurang lebih shortnya istilahnya begitu. Nah, dari yang kita pahami selama ini kan gejolak alam yang ada yang bisa menimbulkan air sebesar itu kan dari bawah bumi lah ya, yang selama ini kita pahami. Terus juga melihat dengan situasi eskalasinya sampai sekarang itu kan gejolak alam yang dari bawah bumi. Nah, ini gimana sih, Liv? Kok jadi ada kayak banyak faktor yang nanti bisa menimbulkan kejadian-kejadian besar di masa yang akan datang. Ada Cak Nun cerita tentang asteroid besar, itu sebenarnya udah diteliti sama para ilmuwan astronomi itu udah dari 2004 sebenarnya gitu. Jadi kalau dalam gambarannya itu, misalnya ini bumi nih ya, Liv di tengah, dikasih gambarannya di astronomi itu jadi kayak ada sabuk di sekeliling bumi, itu kayak meteor-meteor kecil, kayak batuan-batuan luar angkasa. Nah, nanti tiba-tiba nih ada apopis nih lewat dari sini nih. Nah, aku jadi ngebayanginnya, ketika apopis lewat, dia meleset sedikit derajat aja. Itu bisa kayak orang main biliar gitu loh. Ini ada bola putihnya si apopis ini, dia kena asteroid kecil atau batu-batu kecil yang sekeliling sabuk bumi itu. Itu nanti jadi kayak bolanya tidak beraturan, berantakan kemana-mana. Dan karena Alif selalu bilang gitu, bumi kita tuh lagi dicas, makanya ada bahasanya Panas. tekanan besar di bawah itu, jadi mungkin juga gravitasinya jadi besar. Takutnya begitu itu kena, terus kemudian menghantam batuan-batuan yang ada di sabuk asteroid sabuk di atas bumi itu jadi ketarik sama gravitasi bumi. Nah, itu katanya akan terjadi di tahun 2029. Nah, ini akan melewati satu titik kunci masuk ke gravitasi bumi si asteroid besar yang dinamakan apopis ini. Ini kan jadi sejalan. Tapi yang jadi bingung kalau misalnya ada asteroid itu, jadi orang ke bawah flashbacknya itu pada kesejarahan bahwa dulu dinosaurus pernah musnah gara-gara ada meteor jatuh ke sini kan. Dan banjir besar itu yang kita juga sampai sekarang belum tahu asalnya dari mana dan kenapa bisa setinggi itu juga belum ada jawabannya. Nah,
apakah di masa depan itu nanti akan ada satu apa bahasanya? Ini jadi kayak kesejarahan yang lalu itu berkumpul di satu titik yang sama gitu. Sebenarnya dalam pandangan Alif seperti apa sih Alif melihat prediksinya Cak Nun? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Cak Nun melihat prediksi Cak Nun. Lebih tepatnya saya mau coba untuk cerita dari sudut pandang yang lain aja, bukan melihat prediksi Cak Nun. Karena Cak Nun salah satu tokoh budayawan di Indonesia yang banyak yang kita hormatin lah gitu kan. Jadi kurang etis sebetulnya kalau kita istilahnya mengomentari apa yang beliau pernah sampaikan. Gitu. Kurang etis betul. Kok dari tadi pas Mas Anton lagi cerita itu, tiba-tiba saya itu dengar ada satu suaranya itu kayak trompet. Trompetnya itu kayak ya ada alunan musiknya gitu. Nggak tahu ini ada kaitannya apa enggak, saya nggak tahu. Cuman saya mau cerita aja, pengen cerita. Terus suaranya tuh kayak trompet sangkakala bukan trompet ya trompet lah pokoknya. Tapi musik gitu ya. Terus abis itu saya pusing. Terus kepala berat, mata agak panas. Terus saya juga sambil dikasih lihat kalau di atas, di sekeliling bumi itu banyak batu yang sebenarnya batunya ukuran kecil dan sedang. Tapi kan kalau bagi manusia itu gede ya, gitu dibandingkan ukuran manusia. Tapi batu-batu itu lebih kecil daripada batu-batu yang di sananya lagi, agak jauh ke sana itu dari batu-batu yang lebih besar, yang suka lewat mondar-mandir gitu ya. Nah, kadang-kala batu-batu itu yang terlihat itu ada yang masuk ke orbit gravitasinya bumi kan, atmosfernya bumi masuk. Tapi kan itu kan kena panas dulu ya, terus pecah sampai akhirnya kecil. Walaupun kecil, kalau misalnya dari awal itu agak besar, sedang gitu ukurannya, tetap aja yang jatuh lumayan gede juga gitu. Betul. Tapi ada juga yang sampai habis, ada juga yang tidak habis, dibakar oleh atmosfer. Nah, itu kan hal yang lazim. Betul. Dari zaman dulu, karena kan ribuan ya, kalau setahun katanya begitu ya, ribuan atmosfer. Saya nggak tahu datanya, tapi mungkin begitu. Nah, itu kan hal yang lazim, karena itu siklusnya alam. Betul. Ya kan. Nah, kita tuh udah pernah cerita di banyak episode tentang dari 2024 ya Mas, kalau nggak salah, 24-25 ya, bahwa bumi ini kita lagi masuk ke fase tertentu yang banyak planet itu lagi pada makan. Ya, ada awan besar di galaksi Bima Sakti, terus tata surya kita nih lagi masuk ke sana. Bahasanya, kalau bahasanya kita itu kerajaan matahari itu lagi masuk ke sana tuh. Nah, hal-hal itu yang sekarang lagi terjadi, termasuk juga kaitannya dengan yang ada di luar bumi, yang ada di sekeliling bumi. Kalau sekarang aja lumrahnya batu-batu asteroid dari atas itu bisa masuk ke bumi, seiring berjalannya waktu bumi, maka daya gravitasinya itu bisa semakin kuat. Karena dalamnya itu kan lagi mencuat, lagi menyala energinya. Energinya bumi lagi menyala. Otomatis sayap-sayapnya bumi, kalau kata para leluhur, sayap-sayap bumi itu setahu saya itu gravitasi. Itu jadi semakin besar, yang mana jangkauannya itu bisa lebih daripada biasanya. Nah, sampai akhirnya nanti di luar juga lagi bergejolak kan Mas. Kalau yang terlihat itu lagi banyak yang warawiri Mas, banyak warawiri. Walaupun kalau kita lihat itu kayak ada sosoknya, tapi itu benda langit gitu. Itu warawiri Mas. Mau itu memang alamiahnya begitu atau memang lagi ada yang diperintahkan.
Oke. Kelihatannya itu sering banget ngelintas bumi, set gitu kan. Set, ada yang ketarik. Mau itu Masuk ada yang gravitasi, masuk, ya. bahasanya masuk itu masuk, atau memang nggak sengaja ketarik. Tapi makin kesini tuh makin banyak yang masuk. Yang kelihatan itu makin banyak yang masuk, sampai kalau misalnya dari luar itu volumenya makin besar, frekuensinya makin rapat, terus di dalam buminya lagi menyala, artinya kan ada masa di mana mungkin aja terjadi yang selama ini diceritakan atau orang prediksikan gitu kan. Kalau ada batu besar melintas, sesuai dengan siklusnya batu besar itu lewat, kebetulan buminya lagi mencuat energinya, gravitas, sayap-sayapnya bumi lagi mengepakkan sayapnya, bisa aja itu kesedot gitu ya berarti. Mungkin kesedot, atau sebetulnya cuma melintas, tapi ada efek tertentu yang jadi kayak ada gesekan energinya gitu. Mana yang terjadi itu wallahu alam gitu, nggak ada yang tahu. Termasuk waktunya juga. Tapi kalau saya sering diceritain oleh para leluhur, di mana siklus-siklus alam itu selalu ada hitungan. Kita bicara hitungan, orang boleh bilang itu sebuah proyeksi atau kayak kalkulus gitu kan. Itu hitungan. Hitungan itu bukan berarti untuk sedetail-detailnya kita sampai tahu, tapi perkiraan itu ya. Untuk selalu waspada. Jadi hitungan-hitungan alam itu ternyata ada. Kalau para leluhur itu cerita, setiap benda di alam itu mereka memiliki angka-angkanya masing-masing, punya rumusannya. Kalau misalnya lagi bergesekan, berarti rumusnya lagi pakai yang ini, nanti efeknya begini, kalau mau antisipasi begini. Makanya mungkin akhirnya dipelajari oleh ilmuwan sampai akhirnya ada hitungan, oh perkiraan batu yang disebut sebagai itu apopisnya itu sekian lamanya sampai bisa mendekati orbitnya bumi. Secara pandangan ada yang saya nggak tahu apakah itu batu yang dimaksud, tapi saya diizinin untuk dikasih lihat sedikit kalau emang ada batu yang ya itu gede banget ya, untuk ukuran manusia itu gedenya luar biasa besar. Itu emang lagi jalan ke arah sini. Saya juga nggak tahu apakah pada akhirnya itu akan kesedot ke bumi atau ke planet lain, atau cuman sekedar melintas sekitar bumi. Tapi kalau batu sebesar itu apa mungkin ada efek gitu? Ya Allah alam lagi-lagi. Terus ternyata kalau cerita dari para leluhur gini mas, kata beliau-beliau, yang mesti diwaspadai bukan hanya dari atas, tapi juga dari bawah. Karena bawah juga yang lagi nyala. Otomatis bawah berpengaruh kepada atas, dari atas juga berpengaruh kepada bawah. Atau kata beliau, atau keduanya. Keduanya dari atas dan bawah. Wow. Gitu. Jadi ketemu dong ininya, apa bahasanya, ada titik temunya gitu ya, Bang. Jadi kayak potensi-potensi bahayanya itu langsung ketemu di satu titik yang sama, bisa kayak begitu. Satu titik yang sama tuh gini, yang saya pahami dari cerita para leluhur, ada masa di mana klimaksnya itu nanti yang sampai tak terbayangkan, karena bisa dari atas, bisa dari bawah, atau keduanya, di mana ketika itu terjadi, orang-orang itu bakal kebingungan dan bisa hilang arah. Kata para leluhur itu menyeramkan. Hawanya berasa soalnya sampai ke sini. Saya nggak mau cerita lebih lanjut karena ada batasan gitu. Oke. Terus kata para leluhur juga, kejadian tersebut yang akan datang kurang lebih serupa dengan yang udah pernah terjadi pada masa-masa bumi sebelumnya gitu. Walaupun mungkin tetap ada bedanya, tapi kurang lebih mirip-mirip lah. Lagi-lagi waktunya itu
hanya Allah yang tahu, hanya yang maha kuasa yang tahu. Iya. Sangat rahasia. Oke. Tapi yang pasti kalau dari yang saya tahu dan cerita para leluhur, yang pasti adalah masa-masa menjelang ke sana itu perlu banyak persiapan. Nah, kata para leluhur gini, di tengah-tengah persiapan umat manusia dan makhluk lain, karena nggak cuma manusia yang kena, makhluk lain juga kena, dan mereka juga lagi pada bersiap. Di tengah-tengah persiapan itu, ternyata kita nih lagi dikasih ujian banyak, supaya terseleksi, Mas. Mana yang bisa punya persiapan bekal yang lengkap untuk menghadapi itu. Masalah kita selamat atau enggak, ya itu urusan yang maha kuasa. Iya, Tapi yang kata para leluhur, yang paling penting kitanya udah siap dulu. Gitu. Kalaupun ternyata harus menghadapi masa itu, paling nggak kitanya udah punya preparation yang oke gitu. Yang cukup. Gitu. Nah, kata para leluhur gini, dan dari yang terlihat kalau sebelum benda langit itu dekat sama bumi, ada banyak rangkaian yang akan terjadi ke depannya. Mau itu dari aspek apapun, mau itu dari yang terlihat atau tidak terlihat, yang akhirnya semua bakal ngerasain. Bahkan sampai anak bayi belum lahir pun akan ngerasain. Anak bayi belum lahir. Oke. Dan ternyata itu udah ada dituangkan juga dalam kitab-kitab suci. Gitu. Kan udah banyak ya, udah banyak dituangkan di dalam catatan-catatan untuk mengingat lah gitu ya. Tapi kan ya adalah ya beberapa ya, banyak orang juga kadang nggak percaya bahwa hari H itu ya kita kan juga nggak tahu waktunya, tapi kan ada berbagai macam orang yang lagi melihat dalam waktu-waktu dekat ini. Kan ada yang tadi aku ceritain itu, ini kan dari berbagai macam kesaksian orang-orang yang diberikan kemampuan lah untuk melihat, ada yang melihat ada air tinggi, ada yang ini, tapi ini kan prediksi-prediksi ini kan muncul gitu ya, tapi juga banyak orang yang nggak percaya nih Liv, kan sebenarnya gitu. Oke. Ada satu hal yang mungkin bisa saya koreksi sedikit, mungkin mewakili beberapa orang yang dikasih penglihatan. Sebenarnya Mas, itu bukan prediksi, tapi sebuah penglihatan. Kalau prediksi kan mengira-ngira tuh. Iya. Tapi kalau sebuah penglihatan, artinya memang orang tersebut diizinkan untuk melihat paling nggak in generalnya bagaimana gitu, kisi-kisinya lah. Lagi-lagi ya untuk persiapan itu. Kalau di zaman-zaman para utusan Tuhan, kita nyebutnya Nabi atau Rasul, itu mereka punya mukjizat kan. Iya. Itu aja banyak yang ingkar. Nggak percaya juga. Nggak percaya. Apalagi sekarang. Makanya yang dibutuhkan bukan orang-orang yang sakti, tapi kita yang hatinya bisa bersih untuk melihat, yang sadar, untuk bisa ngeliat situasi yang ada sekarang. Iya kan, eskalasinya udah naik ya. Betul. Kita bisa lihat lah, teman-teman bisa ngerasain semua. Semuanya lagi pada meningkat. Betul. Gitu. Dan kita lupa, ternyata hidup kita bukan hanya ada di bumi. Jangan-jangan ada hal-hal dari luar itu yang bisa mempengaruhi hidup kita di bumi. Betul. Gitu. Makanya salah satu dari yang bisa nyampaikan secara global di Indonesia, yaitu mungkin Cak Nun salah satunya. Salah satunya, gitu. Betul. Mungkin ada juga yang lain. Iya. Nah, Liv, nggak tahu nih, ini cuman penasaran aja, Liv. Ya karena orang banyak yang nggak percaya gitu. Alif dikasih lihat nggak sih pas kejadiannya hari hanya misalnya gitu, apa sih yang jadi reaksi orang-orang? Karena kan mereka kan nggak percaya nih gitu kan. Tapi ketika mereka di dalam situasi yang jedernya gitu hari hanya, apa sih yang terlihat dari reaksi orang-orang? Mungkin Alif dikasih lihat. Ada satu cerita dari zaman, mungkin itu era-era Sundaland, saya tapi kurang tahu tepatnya kapan. Ada masa-masa di era-era Sundaland atau mungkin di era Atlantis. Ada satu kejadian besar di mana saya sedikit diajak untuk ngeliat dan ngerasain sedikit momen-momen menjelang kejadian itu. Ada waktu di mana bumi bergetar, berguncang hebat. Satu, lama-lama naik. Satu hari itu bisa beberapa kali. 1-3 jam itu bisa beberapa kali. Sampai akhirnya guncangan yang lebih besar lagi terjadi di waktu-waktu berikutnya. Terus
yang namanya awan itu bisa gelap tiba-tiba, terus akhirnya banyak hewan perlahan-lahan untuk migrasi dari satu titik ke titik lain. Terus banyak itu anjing-anjing melonglong, terus banyak bayi-bayi itu pada nangis, yang nangisnya nggak wajar padahal udah ditenangin. Terus yang namanya gunung api yang ada di sekitar situ erupsi berkali-kali, batuk berkali-kali. Terus yang namanya ikan-ikan itu pada muncul, ikan-ikan yang aneh itu dari laut. Jadi momen-momen kalau yang saya dapat, yang saya dikasih tahu itu momen-momen menjelang kejadian besar di waktu-waktu setelahnya. Itu aja udah mengerikan gitu. Dan saya belum dikasih lihat lagi lebih jauh pada era-era tersebut. Mungkin itu bisa jadi cerminan kalau nanti, ya lagi-lagi wallahu alam bagaimana waktunya, kita nggak tahu kapan, hanya Tuhan yang maha tahu. Termasuk hari hanya gimana, apa mungkin saya ngalamin itu, atau mungkin saya nggak ngalamin, saya nggak tahu. Jadi paling nggak ada cerminan cerita di masa lalu menjelang kejadian besar. Ada pertanda-pertanda kayak itu yang begitu. tadi Alif yang cerita ini. Karena ada beberapa juga tuh yang kayak Alif tadi cerita, ada ikan yang tadi, ikan-ikan yang selama ini ada di perairan dalam di lautan itu ada muncul di Alaska sama di, aku lupa, aku pernah baca tuh di sekitar, bahasanya tuh Australia ke sana sedikit, itu apa sih, New Zealand ya, New Zealand dekat situ. Jadi itu kan jadi kayak, ya ini pertandanya juga udah ada gitu maksudnya. Terakhir ya. Oke, terakhir deh. Ada 2 poin yang saya baru diingetin. Pertama, waktu-waktu menjelang suatu kejadian besar nanti, mulai dari sekarang sampai ke depan itu akan semakin sering terlihat hal-hal yang selama ini orang anggap tabu dan gaib, itu semakin nampak muncul. Misalnya gitu, tabu itu gaib. Kita Gaib, Mas. melihat pocong misalnya gitu, bahasa itu. Lebih dari itu, bukan sekedar kayak gitu doang. Tapi maksudnya hal-hal yang selama ini nggak pernah dilihat sama kasat mata, itu nggak tahu gimana bisa muncul. Dan banyak orang ngalamin. Semakin lama, itu akan semakin mewujud jelas. Dan mungkin itu lebih banyak dari manusia. Yang kedua, yang saya diingetin adalah yang namanya karma, itu cepat banget berlakunya. Kalau kita buat baik, langsung ada balasannya. Insya Allah langsung ada balasannya. Kalau kita buat nggak baik, entah itu cuma buat diri sendiri atau buat orang banyak, itu juga bakal ada balasannya. Lebih cepat dari yang biasanya. Dan kata leluhur, semakin ke sana itu semakin nyata, sampai momen itu terjadi. Dan orang itu bisa banyak bingungnya. Mungkin bisa bersamaan kejadiannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi intinya, orang, kata beliau itu banyak orang nanti bingung. Gitu. Oke. Itu menjawab pertanyaanku sih. Ya udah sih, nggak dikasih tunjuk lebih jauh lagi. Nggak usah. Oke, Sobat Mindful, ini jadi semakin beresiko ya untuk membicarakan hal kayak gini. Tapi semoga apa yang Alif tadi ceritakan itu jadi kayak kisi-kisi yang membawa kita kepada keadaan yang eling dan waspada itu ya tadi ya. Ada pertanda-pertandanya. Semoga kita bisa sadar dan peka untuk melihat segala situasi. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.